Satgas Operasi Damai Kartens kini memburu kelompok kriminal bersenjata yang menembaki pesawat Smart Air dan menewaskan 2 awaknya di Bovendigul, Papua Selatan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta polisi tindak tegas pelaku penganiayaan warga di Cengkareng, Jakarta Barat buntut cekcok soal suara bising drum. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara resmi menyatakan bergabung ke Dewan Perdamaian bentukan Presiden Donald Trump pada Rabu kemarin. Israel bergabung bersama 19 negara termasuk Indonesia dalam Dewan Perdamaian. Halo, bertemu lagi di Kompas Petang bersama saya Masih Sertarigan. Dan saya Harjuno Pramudito, kita jelang Kompas Petang selengkapnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Dan saudara, 2 minibus dan truk mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Tol Semarang Solo Ruas Salatiga Boyolali, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 3 orang mengalami luka dalam kecelakaan ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Monitor izin tim Sarlaka. Pulau mengalami Video amatir yang merekam pasca kecelakaan beruntun di kilometer 465 jalur A ini melibatkan 1 truk dan 2 minibus. 1 minibus terguling hingga rusak parah, sedangkan minibus lainnya rusak di bagian depan, sementara truk mengalami kerusakan di bagian belakang. Kejadian berawal saat minibus yang menyalip kendaraan lain dari bahu jalan menabrak 2 truk muatan alat tambang yang berhenti di bahu jalan karena mengalami pecah ban. Minibus selalu terguling ke kanan jalan dan ditabrak minibus lainnya. 3 orang dari 2 minibus mengalami luka-luka. Yang melintas ini mohon untuk dibantu saya, Lur. Terima kasih. Fortuner 2 orang, terus Avanzanya 1 itu tadi. Objek 2 kendaraan. Oke, soalnya saya masih pusing tadi. Itu. Jenengan tadi juga? Iya, kronologinya teman saya mengalami pecah ban, Mas. Terus saya untuk parkir di belakangnya untuk memberikan rambu-rambu lampu saya nyalakan. Saya udah parkir di pinggir jalan. Namanya orang ngantuk, saya masuk ke mobil baru sebentar itu tiba-tiba dari belakang nabrak, Mas. Pasca penembakan pilot dan kopilot Smart Air, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menguasai Bandara Korowai Batu dan mengevakuasi jenazah Kapten Ego Erawan dan Kapten Baskoro Adi menuju Timika. Puluhan anggota Satgas Damai Kartens diterjunkan untuk mengamankan Bandara Korowai Batu pasca kelompok kriminal bersenjata menembaki pilot dan kopilot Smart Air hingga tewas. Suasana sempat mencekam hingga akhirnya rangka pesawat berhasil dievakuasi dari landasan. Anggota Satgas Damai Kartens juga mengevakuasi jasad pilot dan kopilot dari lokasi penembakan untuk dibawa ke Timika. Satgas Damai Kartens juga berhasil mengevakuasi jasad pilot dan kopilot pesawat Smart Air. Jasad korban penembakan KKB diterbangkan ke Timika untuk proses identifikasi dan otopsi sebelum dipulangkan ke Jakarta. Satgas Damai Kartens menduga pelaku penyerangan pilot dan kopilot adalah kelompok kriminal bersenjata Yahukimo. Ini tadi pagi pada pukul 6 pagi, alhamdulillah pasukan kita sudah berhasil masuk dan sudah bisa mengamankan area lokasi termasuk pesawat. Terus kedua korban yaitu pilot dan co-pilot itu sudah berhasil kita terbangkan ke Timika. Saat ini sedang berlangsung proses identifikasi dan otopsi kepada kedua jenazah.
Setelah itu akan dilakukan pemulasaran jenazah dan jenazah akan diberangkatkan ke Jakarta melalui Bandara Timika. Jasad pilot Smart Air Kapten Egon dan co-pilot Kapten Baskoro berhasil diberangkatkan ke Timika untuk proses identifikasi dan otopsi. Jasad keduanya akan diterbangkan ke Jakarta untuk diserahkan ke pihak keluarga. Pilot dan kopilot Smart Air menjadi korban tewas usai pesawat ditembaki kelompok kriminal bersenjata sesaat setelah mendarat di Bandara Korowai Batu. Ketakutan dengan hadirnya kelompok kriminal bersenjata, puluhan warga kampung Yani Rumah bersama tenaga kesehatan dan guru memilih mengungsi ke kampung tetangga. Untuk menjamin keamanan di kampung Yani Rumah, saat ini sejumlah anggota TNI Polri bersiaga di sana untuk memberikan keamanan bagi masyarakat. Pasca penembakan terhadap pilot dan co-pilot, aktivitas penerbangan menuju Bandara Korowai Batu juga dihentikan hingga kondisi benar-benar aman. Satgas Damai Kartens menyebut kelompok kriminal bersenjata KKB menembaki pesawat Smart Air yang ditumpangi oleh 13 orang termasuk pilot dan kopilot di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Pilot pesawat Smart Air, Kapten Egon Erawan, dan kopilotnya, Kapten Baskoro, meninggal dunia dalam penyerangan ini. Peristiwa ini terjadi pada 11 Februari pukul 11 waktu Indonesia Timur, tak lama setelah pesawat Smart Air mendarat di Bandara Korowai, Kabupaten Bovendigul. Kelompok kriminal menurut laporan menembaki pesawat dari arah hutan. Pilot dan co-pilot Smart Air sempat mengirim pesan darurat ke petugas operasional penerbangan melalui GPS. Mereka menulis, telah terjadi penembakan saat landing. Usai mengirim pesan darurat, pilot Kapten Egon dan kopilot Kapten Baskoro berusaha lari ke hutan, namun nyawanya tak selamat. Hingga akhirnya pukul 1:30 siang waktu Indonesia Timur, Polres Bovendigul mendapat informasi pilot dan kopilot pesawat Smart Air tewas. Pasca ditembaki kelompok kriminal, pesawat rusak. Pintu bagian penumpang dan pilot terbuka dan 3 kaca jendela pesawat pecah. Polisi memastikan akan mengusut pelaku penembakan pilot dan kopilot Smart Air di Bandara Korowai Batu. Dan pada saat mendarat, mendapat penyerangan berupa penembakan ke arah pesawat dari arah hutan samping areal bandara. Dan pada pukul 13.27 waktu Indonesia Timur, Polres Bovendigul telah mendapat informasi adanya korban jiwa akibat penyerangan, yaitu 2 orang yang diduga adalah pilot dan kopilot. Sehubungan dengan kejadian tersebut, Polda Papua telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Operasi Damai Karten dan akan mengirimkan tim yang akan dipimpin oleh Bapak Wakapolda Papua. Penumpang selamat dalam penyerangan KKB ini berhasil menyelamatkan diri ke hutan, meski sempat ditembaki pelaku penyerangan. TNI berhasil mengamankan Bandara Korowai Batu pasca penembakan pilot dan kopilot Smart Air oleh KKB. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana kondisi keamanan di sana saat pasca penembakan pilot dan kopilot Smart Air oleh KKB? Lebih lengkap kita bahas bersama Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo. Selamat sore Pak Yusuf. Semoga sehat-sehat selalu. Selamat sore Mas Ya, Dadron. Pak Kombes, gini, untuk saat ini apakah masih terjadi kontak senjata terutama di wilayah Bandara Korowai dan kemudian saat ini seperti apa pengamanan di sana? Baik, dapat kami jelaskan. Kontak itu terjadi pada waktu tadi pagi ketika tim evakuasi kita berusaha memaksa masuk untuk mengamankan jenazah dan pesawat yang masih terparkir di apron bandara. Jadi setelah tadi kontak, kelompok kriminal bersenjata berhasil kita pukul mundur sampai masuk ke hutan. Lalu upaya pertama kita adalah melakukan evakuasi dan mengamankan pesawat dulu, jangan sampai
aset pesawatnya juga dibakar oleh para pelaku karena tangki bensin pesawat yang ada di sayap itu sudah ditembak dan mengalami kebocoran sehingga afturnya sudah kemana-mana. Demikian. Oke, untuk saat itu apakah ada personel TNI ataupun Satgas Kartens ini yang terkena ataupun seperti apa arah tembakan yang telah dilakukan oleh kelompok KKB ini? Tidak ada. Anggota kami alhamdulillah selamat, aman-aman, dan kita sudah buat perimeter sehingga proses evakuasi dapat berjalan dengan baik. Untuk saat ini identifikasi dari operasi Satgas Damai Kartens ini kelompok dari KKB Yahukumo, benar penyerangnya? Betul Mas Ajun. Jadi perlu diketahui lokasi Bandara Korowai Batu ini lebih dekat ke wilayah Kabupaten Yahukumo dibanding Kabupaten Bovendigul sendiri. Jadi kita identifikasi bahwasannya kelompok KKB ini pimpinan LQ Skobak dari Batalion Semut Merah dan Batalion Kanibang. Oke, untuk saat ini tentu wilayah Yahukumo dan sekitarnya menjadi zona merah. Apakah untuk saat ini motif dari KKB ini seperti apa? Motif mereka sejak sudah lama mereka akan melakukan menebar teror. Mereka akan melakukan penembakan, penganiayaan dengan senjata tajam, seperti itu Pak. Pembakaran fasilitas umum, pembakaran fasilitas publik, fasilitas kesehatan, sekolah, dan lain-lain. Oke, untuk saat ini 13 penumpang yang sempat menumpangi pesawat Smart Air kondisinya seperti apa dan mereka sebenarnya warga biasa atau merupakan tenaga medis ataupun tenaga pendidik bagi warga Bovendigul di sana? Baik, perlu kami jelaskan di sini bahwasanya penumpang 13 orang kemarin itu merupakan warga lokal dan memang warga lokal setempat di Korowai. Jika berita yang tenaga kesehatan dan tenaga medis itu merupakan warga pendatang yang memang mengabdikan diri bertugas di daerah terpencil, namun sekarang mereka karena peristiwa kemarin mereka melarikan diri, mengungsikan diri ke wilayah namanya Senggong dan itu masuk ke wilayah hukum Polres Mapi. Dan Polres Mapi sudah mengantisipasi hal tersebut, jadi para pengungsi sudah ditampung di sana sejumlah 32 orang, sisanya mengungsi ke rumah keluarganya yang ada di Jayapura, sudah tiba di Sentani Jayapura dan tadi juga sudah kita bantu untuk proses evakuasi para pengungsi tersebut untuk bisa bertemu dengan keluarganya di Jayapura. Ya, Pak, untuk terakhir saat ini seperti apa pemburuan atau pengejaran terhadap kelompok KKB LQ Skobak ini yang diduga sebagai yang bertanggung jawab untuk penyerangan penembakan pesawat Smart Air? Baik, pasukan kita tadi juga sudah ditambah lagi di backup dengan 10 personil sekaligus untuk identifikasi dan olah TKP kejadian kemarin masih berupaya memburu para pelaku kelompok kriminal bersenjata ini sambil tetap mengamankan buat perimeter di seputaran bandara. Baik, terima kasih atas informasinya Bapak Kombes Pol Yusuf Sutejo, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens telah berbagi informasi di Kompas Petang. Sehat selalu Pak. Sorotan lain di Kompas Petang, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta polisi tindak tegas pelaku penganiayaan warga di Cengkareng, Jakarta Barat buntut cekcok soal suara bising drum. Polda Metro Jaya membenarkan pemeriksaan terhadap Joko Widodo di Solo terkait laporannya soal pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Roy Suryo CS. Polisi menambahkan pemeriksaan Jokowi Rabu kemarin untuk melengkapi berkas perkara yang sebelumnya dikembalikan oleh Kejaksaan.